Hashtag kita saat ini adalah jangan tunda pengangkatan CASN. Sebenarnya sih nggak usah jadi pro dan kontra. Kalau semua sesuai dengan aturan hukum, maka nggak ada alasan juga penundaan itu dan pengangkatannya serentak. Sementara mereka ini ada sebagian udah resign dari pekerjaannya dan seterusnya. Dan kemudian alasan berikutnya adalah BKN mengatakan bahwa iya makanya ditunda dulu karena mereka harus pembekalan, pelatihan, orientasi untuk masuk ke pekerjaan yang baru. Dan kemudian lagi Komisi 2 mengatakan tidak pernah meminta agar pengangkatan itu diserentakkan CPNS di bulan Oktober 2025 dan P3K di bulan Maret 2026. Aku dampingin besti-besti kita berjuang. Mau lakukan permohonan audiensi Komisi 2. Kita udah sampai di Sekretariat Komisi 2. Assalamualaikum. Mau nganterin surat permohonan audiensi biasa. Nih udah tuh dibantuin sama Mas Endang. Mbak siapa? Mbak Dila. Kasih semuanya. Assalamualaikum. Nah Besti, khususnya para pejuang CASN udah dianterin suratnya ya? Betul. Nih, no, dari forum CASN tanda terimanya. No. Nah jadi nggak usah terlalu banyak alasan makin kesana makin kesini karena aturan hukumnya udah ada. Jadi jelas ya. Kalau memang ada kendala anggaran sampaikan secara transparan. Koordinasikan, komunikasikan dengan pemerintahan daerah. Via Kementerian Dalam Negeri saya kira juga baik. Mana pemerintah daerah yang cukup untuk menggaji anggarannya, mereka yang PNS dan P3K baru, ya angkat begitu. Jangan main pakai alasan latihan apaan? Nah, Besti sekarang sudah sama Besti aku, Asgiri. Apa kabar? Jangan sokul gitu lah. Kan dijadwalin minggu ini lah, kelamaan. Dari CASN, yang ini satu lagi dari Ikatan Bidan Indonesia. Yang ini juga lulus 2023 malah. Dan ya di puskesmas sampai sekarang, di desa-desa. Benerkah harus selama ini menunggu? Kan udah lulus seleksi. Limitasi itu diberikan adalah batas waktu akhir. Jadi bukan serentak ya? Bukan. Ada kita memberikan batas waktu untuk CPNS 1 Oktober 2025 untuk dilantik, untuk yang P3K sampai dengan 1 Maret karena ada 2 gelombang. Ya. Ada gelombang pertama memang sudah selesai, tapi gelombang kedua sampai hari ini belum terjadwalkan, sehingga itu nanti kemungkinan terjadwalkan di bulan Juli atau Agustus. Berarti surat menpannya kurang tepat dong? Nah, bahwa itu minta serentak. menafsir dari Kementerian PDRB. Bisa dipanggil lagi nggak? Panggil dong. Kita koordinasi dengan pimpinan komisi dulu. Siap, diusulkan ya. Tanggal 1 Oktober itu ada batas limitasi. Jadi kalau memang anggaran cukup termasuk dari daerah bisa diangkat, nggak usah nungguin tahun depan dong. Tergantung nanti Ya. BKN menyelesaikan persetujuan teknis. Ya kalau memang KL-nya sudah siap, Pemdanya udah siap? sebenarnya bisa nggak ada masalah. Kita kan tidak mengenal adanya pelantikan serentak. Nggak ada pelantikan Nggak ada. serentak, ada pelantikan massal, sunatan massal ada. Jadi pesannya untuk teman-teman CASN, Ya kita berharap pada Menpan RB dengan BKN setelah mencermati wilayah KL dan daerah yang sanggup sudah klasifikasi lah ya. bisa merubah surat tersebut dan mendahulukan mana yang sudah bisa dilakukan. Karena kita tidak melarang untuk tidak dilantik. Limitasinya adalah CPNS adalah tanggal 1 Oktober 2025, sedangkan seluruh P3K itu pada 1 Maret 2025. Terakhir gitu. Ya itu terakhir. Jadi bukan nanti nungguin Oktober, nungguin Harusnya Maret. nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Jadi ini tafsir yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh Komisi 2. Mungkin saja dalam penafsiran mereka, ya udah sekalian aja lah. Ya orang juga kerja capek kan. Baik Mas Giri, terima kasih untuk supportnya. Mudah-mudahan bisa terjadwalkan ada perwakilan CASN yang harusnya sudah dalam proses tahapan pengangkatan beserta dengan dari Menpan RB dan BKN. Kita bisa duduk bareng, dibuka secara bareng persoalannya apa, kita cari solusi bareng-bareng. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, sister. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya rekan-rekan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K yang telah lulus pada tahun 2024 yang lalu. Pertama, kita patut bersyukur karena para petinggi Republik
telah merespon dengan baik aksi, tuntutan, kritik, saran dari rekan-rekan semua yang dalam beberapa minggu terakhir cukup masif dilakukan di Indonesia. Kita melihat pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI kami, Bapak Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, yang telah menyatakan bahwa insya Allah minggu depan pemerintah akan memberikan pengumuman terkait dengan kebijakan pengangkatan CPNS dan CP3K yang telah lulus tahun 2024 yang lalu. Ini saya kira adalah akhir dari polemik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Kita berharap formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bisa dilakukan dan didukung oleh semua pihak, terutama kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, saya mengetahui betul bahwa banyak sekali pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, kabupaten, kota yang sampai dengan detik ini belum menyetorkan nama atau belum menyetorkan kebutuhan pengangkatan honorer menjadi P3K-nya. Kita tahu kita masih punya kuota 400.000 lebih, dan sampai dengan detik ini masih kurang dari 60.000 data yang masuk ke BKN. Masih banyak sekali yang belum memanfaatkan kuota yang tersedia ini. Nah, karena itu sebetulnya ketika Kemenpan RB dan BKN membutuhkan waktu, ini bukan murni dari kesalahan mereka. Saya berharap semua pihak bekerja sama untuk ini, semua pihak mau bahu membantu untuk kita bisa menyelesaikan persoalan ini, termasuk kementerian lembaga yang pada saat formasi awal itu kementeriannya A, belakangan menjadi kementerian ABC, yang juga meminta waktu agar CPNS-nya misalnya ditunda dulu pengangkatannya karena mereka harus melakukan pembenahan-pembenahan di internal. Nah, saya berharap ini semua bisa cepat dilakukan konsolidasi sehingga pada tahun 2025 ini CPNS dan CP3K seluruhnya terangkat dan menjadi aparatur sipil negara. Mudah-mudahan kita doakan pemerintah bisa melakukan konsolidasi dengan baik, baik dari sisi teknokrasi, administrasi, termasuk keuangan, dan kepada rekan-rekan semua berilah waktu kepada pemerintah. Saya sendiri pernah menjadi ASN, menjadi PNS. Tahun 2006 dulu saya seleksi bulan Januari, lulus sekitar bulan Maret, tapi kemudian baru diangkat TMT di akhir tahun 2006. Menunggunya juga cukup lama, tetapi saya kira dengan adanya kelulusan itu sebetulnya sudah ada garansi dari negara, dan kita memang dituntut untuk bisa mengikuti seluruh prosedur yang ada di ketentuan birokrasi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilapan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Profesor Sufmi Dasko Ahmad dan juga telah direspon oleh Presiden, oleh para menteri, itu akan segera menghasilkan formula kebijakan terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.